Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Juanita, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan persiapan kemoterapi yang beranggotakan dengan saya sendiri, Monika Juanita, Justina Afinagitya, Bu Susutyawati, dan Bu Uswatun Hasanah. Sebelum menjelaskan persiapan kemoterapi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kanker itu. Kanker adalah suatu pertumbuhan sel abnormal atau sel baru dalam tubuh yang tidak normal, yang sering disebut dengan tumor. Sedangkan apa sih kemoterapi itu? Kemoterapi merupakan pengobatan obat-obatan sitotoksik yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Dalam penggunaan obat kemoterapi ini ada beberapa efek samping yang akan diderita oleh pasien, terutama pasien yang menggunakan obat antrasiklin yang antara lain mual, muntah, diare, stomatitis, mialgia, trombositopeni, neuropati, dan rentan terkena infeksi. Untuk tujuan dilakukan kemoterapi ini ada pengobatan untuk penderita kanker, mengurangi massa sel kanker, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengidap kanker, dan mengurangi komplikasi bagi penderita kanker. Selain itu, kemoterapi yang bisa kita gunakan antara lain intravena melalui infus biasa yang pada di tangan, terus CVC, selain itu ada obat oral, selain itu juga ada obat topikal yang dioleskan, itu biasanya digunakan pada pasien oleh kanker kulit. Efek samping jangka pendek yang bisa sering dialami pasien-pasien kemoterapi antara lain kelelahan, gangguan pencernaan, terus adanya rontok. Masalah jangka panjang yang kadang dialami oleh pasien yang menjalani kemoterapi antara lain gangguan pada otak, penurunan kesuburan, masalah pendengaran, dan masalah jantung dan pembuluh darah. Terkadang masalah pembuluh darah ini bisa kita lihat pasien-pasien yang setelah menjalani kemoterapi kadang via yang dilalui untuk kemoterapi ini seperti gosong. Beberapa hal yang dapat perawat lakukan untuk mengatasi efek samping dari pasien yang menjalani kemoterapi, yang antara lain menganjurkan pasien untuk banyak istirahat dan melakukan aktivitas yang memang diperlukan saja. Selain itu, menganjurkan pasien untuk memakai penutup kepala, terus berkolaborasi dengan ahli gizi untuk penentuan diet pasien kanker, berkolaborasi dengan dokter untuk penentuan pemberian anti nyeri, anti mual muntah. Selain itu menganjurkan pasien untuk jaga kesehatan dan menghindari sementara orang yang sedang sakit. Selain itu menganjurkan pasien untuk rutin cek kesehatan, karena pasien-pasien yang menjalani kemoterapi kan ada efek samping seperti HIV turun, trombosit turun, dan lain-lain. Persiapan pasien kemoterapi. Yang pertama, biasanya operasi pemasangan alat sebelum kemoterapi intravena atau yang bisa disebut CVC, atau kalau pasien menolak CVC bisa kita pemberian melalui intravena yang biasa kita sebut infus. Selain itu, pemeriksaan untuk memastikan tubuh siap menerima kemoterapi ini antara lain pasien biasanya diarahkan untuk cek lab antara lain fungsi ginjal, fungsi hati, darah lengkap. Kalau misal fungsi hati kan seperti urium kreatinin, SGOT, SGPT, seperti itu. Kita memeriksa kesehatan gigi pasien, kesehatan gigi dan mulut maksud saya. Kenapa? Karena pasien-pasien yang biasanya menjalani kemo akan lebih gampang muncul sariawan. Kita akan menjadwalkan pasien-pasien yang akan kemoterapi dan meminta tanda tangan persetujuan atau informed consent. Ini bertujuan untuk agar pasien sebelum kita memintakan persetujuan, kita kan tetap menjelaskan efek samping, kurang lebih siklus kemoterapi itu berapa kali, berapa lama, dan lain-lain. Itu kan tergantung dari advis dokter dan keparahan dari jenis kankernya. Pengkajian yang bisa dilakukan perawat untuk pasien sebelum kemoterapi antara lain kita mengetahui tentang jenis kanker dan stadium yang diderita pasien. Selain itu, kalau misal pasiennya sudah pernah menjalani kemoterapi sebelumnya,
seperti tanggapan pasien terhadap saat kemoterapi sebelumnya, pengalaman meminimalisir atau menangani efek samping yang dirasakan, terus efek samping yang dirasakan apa saja. Selain itu ada diet atau asupan nutrisi, pasiennya makan bisa makan banyak atau tidak, ada keluhan mual muntah setelah kemoterapi sebelumnya atau tidak. Terus ada pengobatan apa saja yang diminum pasien selama menjalani siklus demi siklus kemoterapi tersebut. Biasa pengkajian yang dilakukan pasien perawat untuk pasien kemoterapi, pemeriksaan seperti fungsi neurologi, mulut dan kulit, kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini biasanya dari hasil EKG sebelum pasien akan dilakukan kemoterapi, fungsi pernapasan, perkemihan, saluran pencernaan, dan reproduksi. Itu yang nggak kalah penting dari pengkajian pasien sebelum kemoterapi ini adalah pengkajian psikososial, seperti pengalaman kemoterapi yang sebelumnya, respon pasien dan keluarga terkait penyakit kankernya, proses kemoterapinya, terus support system orang-orang terdekatnya mendukung atau tidaknya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurangnya mohon dikoreksi dan dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.